calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Muhammadiyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi untuk kegiatan supervisi pembelajaran dengan rekan saya, yaitu Pak siapa? Fitrian Rahmat Nur Aziz. Oke, beliau adalah guru kelas 4 di SD Muhammadiyah Purwokerto. Terima kasih Pak Aziz untuk waktunya hari ini. Kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak, untuk persiapan pada saat bagaimana melakukan pembelajaran di kelas. Jadi di situ nanti saya akan masuk mengobservasi atau mensupervisi panjenengan pada saat pembelajaran di kelas. Adapun untuk tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan melakukan evaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Pak Aziz lakukan pada saat nanti. Kemudian terkait dengan ini ada berkaitan dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Aziz sampaikan nantinya? Begini, terima kasih Bu Siti atas waktunya sudah ingin berkolaborasi dengan kami kelas 4. Niatnya kami dari kelas 4 khususnya yang akan disupervisi itu nanti di pembelajaran matematika. Oh, matematika. Di matematika, insya Allah nanti akan mengambil materi tentang pecahan dan tujuan pembelajarannya akan kita bahas bersama dengan anak-anak kelas 4. Itu yang pertama, anak-anak bisa mengidentifikasi pecahan nanti berdasarkan ada berbagai macam gambar, ada gambar pizza dipotong-potong atau apapun itu nanti diidentifikasi oleh mereka seberapa besar pecahan yang dimaksud. Kemudian setelah itu siswa dapat membaca pecahan, kemudian bisa mengkategorikan mana yang penyebut, mana yang pembilang, mengidentifikasi itunya Pak. Struktur pecahan itu sendiri. Kemudian pada pertemuan yang nanti kita bahas juga akan membahas tentang perbandingan pecahan itu. Perbandingan pecahan tentunya karena masih kelas 4 masih yang tahap sederhana dengan penyebut yang berbeda tapi pembilang yang sama. Oh begitu. Berarti ada 3 tujuan yang akan Pak Aziz lakukan. Pertama mengidentifikasi, yang kedua yaitu membaca pecahan, dan yang ketiga membandingkan pecahan. Oke Pak, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua dari saya Pak, bagaimana untuk area pengembangan yang akan Pak Aziz lakukan atau sampaikan pada saat pembelajaran nanti? Yang akan dicapai ya Bu ya, di area pengembangan yang akan dicapai betul. Tentunya kita berupaya untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentunya dengan materi pecahan ini Bu. Pengetahuan, kemudian yang kedua tentang keterampilan dalam arti ini karena nanti ada semacam gambar-gambar ataupun nanti kami dari pihak guru akan menyiapkan gambar, nanti mereka akan membuat gambar menyalinnya. Kemudian ada dari segi sikap juga yang perlu dikembangkan juga tentang ketelitian atau butuh fokus untuk mereka menyelesaikan pecahan itu sendiri. Berarti ada 3 ya Pak ya. Tadi ada aspek pengetahuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka dengan konsep pecahan itu sendiri. Yang kedua aspek keterampilan. Kemudian yang ketiga sikap. Oke Bapak, selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Pak Aziz terapkan? Rancangan pembelajaran yang insya Allah akan kami terapkan itu insya Allah akan menggunakan strategi berdiferensiasi ya Bu. Melalui pendekatan berdiferensiasi dengan integrasi sosial emosional. Kemudian untuk metodenya insya Allah nanti akan menggunakan metode diskusi kelompok, nanti dibuat kelompok, mereka berdiskusi berdasarkan penugasan yang telah insya Allah kami siapkan juga. Kemudian untuk model pembelajarannya PBL Bu, problem based learning ya, problem based learning ya, jadi berdasarkan pemecahan masalah. Kemudian mungkin itu Bu, jadi
metodenya diskusi, modelnya PBL, kemudian selanjutnya nanti berdiferensiasi. Oke, jadi ada 3 ya rancangan pembelajaran yang akan Pak Asis terapkan. Meliputi tadi strateginya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, modelnya adalah PBL, jadi problem based learning, dan metodenya diskusi dan juga tanya jawab, penugasan kelompok. Baik Pak, pertanyaan yang selanjutnya ya Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Pak Asis gunakan? Media pembelajaran yang akan kami gunakan diantaranya ada berbagai macam variasi pecahan itu, berbagai macam variasi pecahan yang intinya untuk menambah pemahaman siswa sebelum ke lebih abstrak. Jadi kita ke yang konkret dulu, gambar pecahan itu seperti ini, setengah itu kotak dibagi 2, lingkaran dibagi 2 dan sebagainya. Jadi anak lebih memahami konsep dasarnya dulu. Selanjutnya Pak Asis, kira-kira kapan tuh rencana akan Pak Asis laksanakan pembelajaran ini? Waktunya? Untuk waktu pembelajaran matematika itu insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis. Jadi nanti hari Kamis, insya Allah saya akan masuk ke ruangannya Pak Asis untuk melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran di kelasnya Pak Asis. Gitu. Terima kasih. Baik Pak, sebelum saya akhiri Pak, apa yang Pak Asis dapatkan kira-kira dari hasil percakapan kita hari ini? Terima kasih Bu Siti. Dari percakapan ini kita atau kami jadi ada lebih gambaran tentang langkah-langkah pembelajaran, kemudian media-media yang akan disiapkan juga. Jadi lebih siap nih Pak, insya Allah nih. Baik, terima kasih banyak Pak Asis untuk waktunya. Insya Allah nanti hari Kamis kita akan ketemu. Semoga berjalan lancar. Dan nanti betul. Dan nanti setelah itu Pak, saya mengingatkan juga ke Pak Asis, nanti akan ada percakapan lagi pasca observasi Pak. Di pasca observasi itu nantinya akan dihadiri oleh pengajar praktik, disaksikan oleh pengajar praktik. Seperti itu nih Pak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan di sama-sama sehat selalu. Terima kasih, assalamualaikum. Siapa ya yang tidak berangkat? Mas Ahmad sakit, Mas Duha sakit. Kita doakan bersama dengan bacaan doa.
Laba. Ya, semoga Mas Atta dan Mas Juhan segera sehat, nanti kembali ke sekolah lagi bersama kalian. Kangen apa tidak? Ini yaitu pembelajaran matematika. Silakan diambil bukunya. Gimana tesnya, menyenangkan atau tidak? Bukunya mana? Buku tulisnya mana? Materi selanjutnya yaitu mengenai pecahan. Kamu tahu pecahan itu apa pecahan? Botol pecah, apa lagi? Plastik pecah, pecah juga ya Pak. Apa lagi? Piring pecah, apa lagi? Gelas pecah. Berarti kalau pecah itu awalnya barangnya ada berapa? Awalnya barangnya ada berapa? Piring pecah, berarti awalnya piringnya berapa? Terus pecah jadi berapa? Jadi banyak. Ya, satu jadi ya, itu sudah bukan bentuk piring lagi, itu sudah jadi pecahan piring pecahan. Ini warnanya ada berapa? Warnanya ada. Ini warnanya berapa? Ada satu. Ya. Pak Guru punya kotak satu. Kemudian Pak Guru potong. Jadi berapa? Dua. Jadi kotaknya ada berapa? Pak Guru potong tengahnya atau beri garis tengahnya jadi dua. Nah, Pak Guru ambil yang sebelah sini. Berapa itu? Nah, ini ada berapa bagian yang diambil? Satu. Satu bagian yang diambil dari berapa bagian? Nah, pintar. Satu bagian yang diambil itu satu. Kemudian dua bagian yang semuanya ini ditulis di bawahnya. Jadi satu per dua. Oh ya, ngerti. Ya, satu ini adalah bagian yang kamu ambil. Ya, yang ada dalam kotak. Ada berapa bagian nih? Ada berapa bagian? Ada berapa bagian? Dua yang diambil. Ya. Lalu kamu tahu bahwa pecahan ini adalah mengartikan sebuah pembagian. Contoh, 6 dibagi 3 itu berapa? 2. Ya. 6 bagi 3 itu sama saja 6 per 3. Sangat dong. Itu 9 6 per 3. Per ini diartikan sudah dikasih nama belum. Ya, kita hitung 1, 2, 3. Silakan dikerjakan. Bilangan pecahan yang dimaksud berarti yang diwarnai oranye itu adalah yang diarsir. Itu ada gambar keju segitiga sama pizza ya. Arsir. Diambil atau diapain? Iya, dong. Jadi yang bagian bilang apa penyebut tadi? Bilang apa? Penyebut. Yang diarsir berarti taruh di mana? Iya.
berfungsi jadi siapa? Ayla Sema. Ya, keju. Ada berapa bagian keju mau dipotong jadi berapa? Mau dipotong jadi berapa? Mau dipotong jadi 8. Yang diambil mau berapa bagian? Nah, jadi berapa per 8? 2 per 8. Kamu tulis nomor 1 gitu. Ini kan nomornya, belum ada nomornya. 1 dilingkari. 1 lingkari. Kalau Yang benar di bintang. berapa? 1. Gimana Kak? Bintang kecil. Pak, di dua bintang. Di sebelah angka atau di bawahnya. Nah, ya, bintang kecil. Dikasih nomor, terus kasih bintang kalau benar. Kalau salah biarkan. Bintangnya di mana ya? Bintangnya di sebelah. 3, 8. Tulis nomor 4. Kemudian nomor 5. Ada yang mau menjelaskan? Aku. Ya, Sema, nomor 5. Ya, Pak Panci ya. Ada berapa bagian yang mau dipotong? Yang mau dipotong 4. Terus bagian yang mau diambil 1. Jadi pecahan berapa? 1 per 4. Betul. Halaman 50. Aku udah Nomor 1 sampai 5. Harus tulis sendiri, nggak boleh. Tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Siti Fatimah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Muhammadiyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Kali ini saya ditemani oleh beliau Bapak Fitri Rahmatul Aziz. Beliau merupakan guru yang telah kami observasi pada saat proses pembelajarannya di kelas. Baik Pak Aziz, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, tapi sedikit ada batuk pilek, jadi mohon izin saya menggunakan masker. Oh gitu Pak, semoga lekas sehat ya Pak Aziz. Amin. Terima kasih. Begini Pak, di percakapan pasca observasi ini nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait observasi kelas yang telah kami lakukan pada saat proses pembelajaran Pak Aziz, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Pak Aziz lakukan. Pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana perasaan Pak Aziz terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang telah atau yang sudah berlangsung kemarin? Ya, terima kasih yang sudah mempercayakan kami di kelas 4 sudah diobservasi. Tentunya perasaannya campur aduk karena nggak terbiasa. Ketika diajar itu dilihat gitu Bu, dinilai. Jadi ya agak grogi tapi ya seru aja sih Bu. Ya, jadi ada masukan dan ada sebagainya dari Bu Siti. Terima kasih. Oh iya Pak, semoga nanti hilang lagi ya Pak ya. Selanjutnya Pak, yang kedua bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang telah Pak Aziz lakukan pada saat proses pembelajaran di kelas? Area pengembangan yang sudah dilaksanakan kemarin meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap Bu. Oh iya, berarti ada 3 ya Pak? Ada 3 kemarin. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sejauh mana Pak area pengembangan yang telah Pak Aziz lakukan tersebut? Apakah sudah berhasil? Kalau menurut saya pribadi ya Bu, Okay. mungkin nanti ada masukan dari Ibu juga. Menurut saya pribadi ya, alhamdulillah sih sudah berjalan lancar, anak-anak antusias pembelajaran. Ya walaupun ya 1-2 lah mungkin ada kekurangan karena manusia ya teman-teman kekurangan. Oh iya Pak. Jadi semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi ya Pak Aziz. Amin.
Selanjutnya, apakah ada kekurangan atau kendala-kendala yang terjadi yang Bapak hadapi? Kekurangan atau kendala yang kemarin kami hadapi ya mungkin ini ya Bu, ketersediaan media kurang begitu maksimal. Dari saya pribadi kurang begitu maksimal dalam menyiapkan media tentang pecahan kamu. Kemarin baru media gambar, itu pun media kreasi dari guru. Ya, jadi menggambar di papan tulis, anak-anak menyimak gambar di papan tulis itu. Jadi apa ya, benda konkret apa ya Bu, benda nyatanya belum sempat disiapkan, mungkin seperti itu sih. Berarti dalam hal media kita nih, medianya masih gambar biasa, belum konkret. Begitu ya Pak Kasis. Berarti kira-kira tindak lanjut apa sih yang akan Pak Kasis lakukan? Terkait tindak lanjut ya mungkin saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membawa materi itu ke dalam sesuatu yang konkret ya Bu. Menyiapkan media-media mungkin bukan hanya di pelajarannya kemarin, di mapel-mapel yang lain juga, agar anak-anak bisa memahami secara nyata bahwa materi ini itu memang mudah untuk dipelajari. Mudah-mudahan apa yang Pak Kasis rencanakan bisa terrealisasi dan dimudahkan. Selanjutnya, kapan rencana Pak Kasis tersebut akan dilaksanakan atau direalisasikan waktunya? Terkait waktu ya Bu, ya insya Allah sih ya secepatnya ya Bu ya. Dan mungkin karena kita sudah berada di akhir semester 1, mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan di semester 2. Bisa belajar lebih giat lagi bagaimana mengajarkan anak dengan apa ya, membawa peralatan yang konkret sesuai dengan materi. Di semester 2 ya? Di semester 2 ya, awal semester 2 ini, karena ini sudah di ujung akhir semester 1. Baik Pak Kasis, semoga apa yang Pak Kasis rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Kiranya hanya itu Pak untuk percakapan pasca observasi kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.